Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali berkumpul dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan virtual ini. Dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat 5. Demikian firman tertulis. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita bahwa hati yang kita miliki saat ini begitu rapuh adanya? Hati yang gampang terluka, hati yang gampang lemah dan bisa saja hancur karena kesedihan. Ya, hati seseorang bisa hancur karena pengalaman yang tidak mengenakan, seperti kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, pengkhianatan, tekanan ekonomi, dan berbagai permasalahan hidup yang rumit lainnya. Pengalaman-pengalaman negatif ini bisa merusak hati dan menyebabkan perasaan getir, sakit, dan terluka. Namun, meskipun demikian, kita juga harus menyadari bahwa hati yang kita miliki saat ini adalah pusat kehidupan. Dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensi dirinya. Disinilah pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati. Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab ada sebuah kisah nyata yang memberikan gambaran potensi pengalaman yang menghancurkan hati. Bangsa Yahudi mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu situasi ini sangat berat. Bangsa itu harus melihat kehancuran bait suci. Ironisnya lagi, ketika mereka kembali membangun bait suci itu, mereka kekurangan biaya. Saudara, apa yang dialami bangsa Israel saat itu dapat disebut sebagai sebuah krisis diri. Dalam tahap krisis, seseorang mengalami hati yang hancur. Sebagai orang yang hancur hatinya, mereka butuh waktu dan tenaga yang lebih untuk menggapai harapan. Namun saudara-saudaraku, untunglah dalam situasi krisis itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua bin Yozadak, hai segala rakyat negeri. Kepada segala bangsa Yahudi, Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya tentang pentingnya untuk tetap memiliki hati yang kuat. Tuhan berkata bahwa mereka akan mampu membangun bait suci karena Ia, Tuhan mereka, menyertai mereka. Saudara, ini pesan yang sangat membesarkan hati bagi bangsa Israel. Bangsa yang hampir putus asa ini pun menemukan semangatnya kembali. Bait suci mesti berdiri lagi. Pembangunan bait suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa. Ada visi yang menyemangati, ada harapan yang diperjuangkan bersama. Bait suci pun dianugerahi dengan kemuliaan khusus, sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Dari sanalah Tuhan semesta alam akan memberkati Yehuda dalam damai sejahtera. Tidak heran bila kemudian bangsa Yahudi membangun bait suci dengan segenap hati dan penuh semangat. Saudara, firman pagi ini menyaksikan bahwa kunci membangun bait suci berada di dalam hati yang kuat. Dari peristiwa itu juga kita belajar bahwa hati menjadi kuat ketika kita mendengar firman Tuhan dan harapan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, saat kita mengalami kesedihan atau saat hati sudah terasa lemah, dengarkanlah firman Tuhan. Ialah yang menguatkan dan menyertai kita dalam membangun hidup ini. Kita dimampukan supaya memiliki hati yang kuat karena Tuhan telah berfirman, kuatkanlah hatimu dan aku akan menyertai engkau.
Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti Dia akan membereskan jalan sampai berkilometer ke depan, tetapi penyertaan Tuhan, Ia memastikan bahwa selangkah demi selangkah, hari ini dan hari esok kita bisa lewati dengan hidup yang masih semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan telah membukakan bagi kami bagaimana lemahnya hati kami. Oleh karena itu kami membutuhkan selalu Kristus agar Engkau yang menguatkan dalam menghadapi situasi kehidupan kami yang serba kompleks, tak bisa diperkirakan dari awal dan selalu berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu di dalam situasi yang berubah dan tak menentu ini, kami memegang harapan dari Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dan tugas kami adalah menguatkan hati kami karena Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon.